به ويفعل بك الخرب أن الله يغفر لنا ولكم وأتنا بكم وشيخنا وشيخكم وعلمنا على أبواب الحكيم. Bila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Bismillah, kita akan melanjutkan pembahasan kita masih mengenai tentang syarat sahnya berjamaah, ya, menjadi makmum maksudnya. Ya. Selanjutnya adalah wa yatawaffaqu nadmu salataihima. Cocoknya nadmu itu susunan salat antara makmum dan imam. Itu harus cocok, sepakat, ya. Seperti apa gambarannya? An-natasi'a min syurti sihatul qudwati tawaffuqu nadmi salatil imam wal makmum fil afali adh-dhahirati wa in ikhtalafa fil adadi aw niyyati. Antara imam sama makmum itu dia harus cocok dalam nadzam susunan salatnya. Ya, baik dalam gerakannya dia harus sama. Yang nampak jelas gerakannya sama. Cuma ini gerakannya sama nih dengan imam, makmum harus sama gerakan dengan imam. Wa ini ikhtalafa, sekalipun ada perbedaan antara imam sama makmum dalam sholatnya, ada perbedaan antara imam sama makmum. Fil adadi, di dalam hitungan rakaat, nggak jadi masalah, paham nggak? Nggak jadi masalah itu, ya. Awin niati atau niatnya. Imam sholatnya sholat zuhur, imam sholatnya sholat asar, misalnya, makmum sholat zuhur gitu kan, atau yang ini jamak, yang ini imamnya jamak, makmumnya nggak jamak, niatnya kan, nggak apa-apa, paham nggak? Terus dalam niat nggak apa-apa, perbedaan dalam hitungan rakaat nggak apa-apa, kayak masbuk, ya kan, nggak masalah, niat beda nggak apa-apa itu, ya. Imam niat jamak, makmum enggak. Ini rombongan nih. Udah tahu kan ini yang rombongan pasti jamak sholat nih kan, jamak sholat kan. Nah, kita masuk ke barisan itu sholat juga. Walaupun dianya ngejamak jamak plus kosor gitu kan. 2 rakaat. Nah, kita ikut penting enggak apa-apa. Paham? Beda kan? Tapi itu kan cocok sholat anunya kan, gerakannya. Itu sah, harus cocok. Fala tasihu maktubun khalfa kusufin. Yang enggak boleh nih. Yang enggak sah, salat wajib khalfa fala tasihu maktubatun, enggak sah salat yang 5 waktu wajib tadi, artinya khalfa kusufin, di belakang salat orang yang sedang salat kusuf, salat gerhana matahari. Ya. Kalau sholat sunnah yang lain kayak ya sholat sunnah ba'diyah, kita di belakang dia nggak apa. Kan masih sama gerakan masih ini kan. Ini kalau sholat kusuf nih gerhana beda. Kenapa nggak boleh, nggak sah? Karena fu'ila biqiyamaini wa ruku'aini. Kalau sholat gerhana itu dirinya 2 kali, rukunya 2 kali, beda kan? Kalau sholat batu kan enggak sekali-sekali. Nah itu nggak sah. Ada orang sholat gerhana, kita bermakmum kayak mau sholat wajib. Sholat zuhur lah apa gitu kan ya, bermakmum sama dia nggak sah. Nggak sah karena apa? Ya beda, nggak cocok. Ya yang sholat gerhana habis baca Fatihah baca surat ruku kan, habis ruku diri lagi baca Fatihah lagi kan, baca surat lagi, ruku lagi 2 kali kan, diri 2 kali, ruku 2 kali, beda kan? Kalau sholat wajib nggak begitu, nah, nggak sah, makanya bermakmum sama orang yang sholat kusuf gerhana matahari. Au janazatin,
atau di belakang sholat orang jenazah, ya kagak sah karena dia nggak pakai rukuk, nggak pakai sujud. Iya. Gitu. Ya kan? Wakada al-aksu, begitu juga sebaliknya. Yang sholat gerhana bermakmum kepada sholat yang wajib, nggak sah juga. Sholat jenazah bermakmum kepada sholat wajib, nggak sah. Paham ya gitu ya? Jadi harus sama, cocok itu gerakannya. Walaupun dia berbeda hitungan rakaat sama niat, ya kan? Berbeda, nggak masalah itu. Na'am tasihu al-iqtida'u 'inda Ibnu Hajarin fi akhir takbiratul janazati. Nah, tadi kan dikatakan nggak sah sholat fardu yang 5 waktu baik zuhur, asar, maghrib, isya ataupun subuh misalnya bermakmum pada sholat jenazah, nggak sah tadi kan. Tapi kata Imam Ibnu Hajar, na'am, ya benar. Yasihu al-iqtida'u, benar emang nggak sah. Tapi yasihu al-iqtida'u 'inda Ibnu Hajarin, menurut Imam Ibnu Hajar sah-sah saja bermakmum pada orang yang sholat jenazah. Kita mau sholat asar terus sholat jenazah, kan sholat jenazah tadi nggak pakai rukuk, nggak pakai sujud kan, sah sholat bermakmum pada orang sholat jenazah ya fi akhir takbiratil janazati, kalau sudah di takbir terakhir sholat jenazah. Udah takbir depan nih sholat jenazah, nah kita bermakmum sama dia, kita sholat wajib tuh nggak apa-apa ya, nggak jadi masalah itu mah. Itu menurut Imam Ibnu Hajar. Wa ba'da sujud tilawati, dan setelah sujud tilawah. Sujud tilawah itu nggak sujud tilawah. Sujud tilawah itu sujud yang dianjurkan ketika ada perintah sujud, lagi baca Al-Quran kita sujud kan. Nah kita bermakmum itu nggak masalah, langsung kita ikut sujud kan. Sama sujud tilawah di sini juga sama syukri, sujud syukur. Kenapa? Karena sujud tilawah dan sujud syukur sama seperti sujud di dalam sholat, sama gerakan kan, pakai sujud kan gitu kan. Sholat 5 waktu juga begitu kan. Nah kalau itu kita lihat kita mau sholat, tiba-tiba dalam sujud tilawah lagi baca Quran kita sujud, atau anggap begitu gambarannya. Ya intinya gua ba'da sujud tilawah, setelah sujud tilawah ya kan, nah kita bermakmum. Paham nggak? Gua syukur, sujud syukur. Setelah sujud syukur langsung kita ikut aja sujudnya gitu, maksudnya sama dia bermakmum gitu kan. Paham? Wa qala bahu ar-Ramliyu, berbeda pendapat dengan Imam Romli. Kalau Imam Romli nggak bisa lah, tetap nggak sah gitu. Kalau Imam Ibnu Hajar tadi sah aja, yang penting takbir terakhir sholat jenazah, ya kan. Wa kadza fil qiyami, begitu juga di dalam berdiri atani minar rakaati tsaniyati minal kusufi indahuma. Tuh. Begitu juga di dalam berdiri yang kedua dari rakaat kedua. Kalau menurut Imam Romli ya wa kadza fil qiyami bil qiyami tsani minar rakaati tsaniyati minal kusufi indahuma. Kalau menurut Imam Ibnu Hajar sama Imam Romli, nah ini sepakat. Kalau ternyata bermakmumnya di berdiri yang kedua sama ruku yang kedua, yang pertama tadi nggak ikut kan? Ikutnya di qiyam yang pertama, ruku yang qiyam yang kedua sama ruku yang kedua. Kita bermakmum itu baru sah, itu nggak apa-apa. Kalau menurut Imam Romli sama Imam Ibnu Hajar itu mah sepakat. Mereka berdua sepakat, itu sah, itu mah nggak apa-apa. Salat gerhana matahari. Akan tetapi lakin latut roku bihi arokatu inda Ibnu Hajarin. Tapi kalau menurut Imam Ibnu Hajar itu enggak mendapatkan hitungan rokaat, jadi ikut aja tapi enggak dihitung rokaat. Kalau Imam Romli tudroku itu dihitung dapat rokaat pertama, jadi gitu. Paham ya? Perbedaannya itu aja. Ya. Yang ke-10, wa alla yukhalifahu fi sunnatin fahishatil mukhalafati. Antara makmum dengan imam itu enggak boleh berbeda di segi sunnah yang sangat ya. Perbedaan sunnahnya sangat jauh gitu. Paham enggak? Jadi gini. Gambarannya al-makna anna al-asyira min syuruti sihatil qurbati ada mukhalafatil ma'mumi al-imama fi kulli sunnatin tahfah syuhu mukhalafatuhu lahu fiha fi'lan aw tarkan. Di dalam menjalankannya dia harus sepakat, enggak boleh ada perbedaan sunnahnya gitu. Seperti apa nih?
Falau tarakal imamu sajadat tilawati wa sajadaha al makmum. Lagi imam sholat baca surat alif lam mim sajadah. Kan ada perintah sujud tilawah tuh ya. Sujud tilawah. Tahu sujud tilawah tahu enggak? Lagi baca enggak langsung enggak ruku lagi langsung. Kayak surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu kan akhir suratnya wasjud wa tarik. Langsung kita sujud ini. Entar bangun lagi. Lanjut lagi baca ayat yang lain misalnya gitu kan. Itu namanya sujud tilawah. Paham ya? Jadi enggak ruku ya. Enggak ruku, tapi itu enggak dihitung rakaat enggak, cuman sunnah melakukan sujud tilawah. Nah, di situ imam enggak pakai sujud tilawah, enggak pakai sujud, itu kan sunnah, enggak dilakukan juga enggak apa-apa gitu kan, cuma sunnah. Imam enggak ngelakuin, toto makmum sujud tilawah. Lah, enggak boleh. Kagak boleh. Ya namanya makmum harus ngikutin imam. Iya. Lah, siapa yang mimpin gitu kan? Paham? Au sajadaha al-imamu wa tarakaha al-mamu, atau kebalikannya. Imamnya sujud tilawah, makmumnya diem bae kalau mau sujud. Orang keder nih, apa nih sujud apa nih begini kan? Sholat apa nih? Orang kalau enggak tahu ilmunya dibilang sesat nih gitu kan. Padahal sujud tilawah itu perintah. Emang ada sholat begitu? Ya iyalah, ini kan perintah sujud tilawah. Ya jadi nggak boleh berbeda di dalam masalah sunnah yang dianjurkan gitu. Nah, bistatna malau tasyahadal imamu wa qamal ma'mum abdan. Ya, benar memang itu nggak boleh seperti itu. Akan tetapi ada pengecualian. Apa pengecualiannya? Malau tasyahadal imamu wa qamal ma'mum amdan. Fa innaha la tabtulu salatuhu. Kalau ada imam tasyahud awal, ya kan? Ya, wa qama al makmum amdan. Di rakaat kedua kan masih tasyahud kan ya, tahiyat. Ini imam malah enggak ngikut tasyahud, diri begini. Sengaja, ya kan? Tuh. Itu lam tabtul sholatu. Fa innaha la tabtul sholatu. Salat makmum tadi enggak batal. Enggak batal itu. Paham? Li'annahu intaqala min wajibin ila wajibin. Kenapa? Karena imam makmum tadi berpindah dari yang wajib kepada yang wajib. Kata tasyahud tadi sunnah. Tasyahud awal sunnah, yang terakhir baru wajib. Dia berpindah dari hal yang wajib ke yang wajib. Paham enggak? Kalau yang wajib ke sunnah baru tuh batal. Paham enggak? Tuh. Amalau qama sahwan falyazimu al-audu. Itu tadi kalau sengaja nggak usah balik lagi dah, biarin nggak apa-apa, gue mau diri aja ya, emang nggak apa-apa, tahu. Dia tahu, tapi sengaja dia lakukan kayak begitu. Nah, itu tidak membatalkan sholatnya makmum karena nggak ngikutin imam. Karena tasyahud itu tadi kan sunnah, tasyahud awal, ya kan? Nah, berbeda sama lau qama sahwan falyazimuhu al-audu. Beda kalau seandainya makmumnya tadi imam tasyahud awal, dia berdiri karena lupa nih, bengong kali. Aduh, nasi kehabisan. Terbangun. Falyazimuhu al-audu. Saat itu kalau makmumnya lupa seperti itu, falyazimuhu, maka wajib bagi dia untuk kembali. Mau bengong kali sholat. Enggak ingat ini rakaat kedua gitu lah. Kalau tadi kan sengaja, enggak apa-apa. Kalau dia lupa, maka lazim bagi dia untuk kembali lagi gini. Walaupun udah batasan dia tegak begini, langsung balik lagi dia begini. Ikut tidak batal ya? Hah? Tidak batal sholatnya? Enggak. Kalau dia nggak sengaja, Pak ilam yaud, kalau nggak sengaja tadi dilakukan terus dia nggak balik lagi, batalat sholat tuh. Nah, itu baru batal sholatnya. Berbeda dengan yang sengaja tadi. Kenapa yang sengaja? Karena dia berpindah dari yang wajib kepada yang wajib. Paham nggak? Kalau ini kan tadi dari yang sunnah, dari yang wajib melakukan yang sunnah, yang wajib tinggalkan, yang sunnah dilakukan. Ya kan nggak boleh kan? Nah, itu kayak gitu gambarannya. Ya, paham nggak? Jadi nggak apa-apa dia kalau tasyahud pertama nggak ikut imam, dia tahu sengaja dilakuin gitu, nggak apa-apa. Tapi kalau nggak sengaja lupa, balik lagi wajib. Kalau nggak balik lagi batal sholatnya. Nah, wakada begitu juga dengan imam. Imam ketika tasyahud awal mungkin bengong juga ya. Dia berdiri. Ya kan, berdiri. Makmum masih peringatan subhanallah, ya kan? Kalau masuk begini, imam wajib balik lagi.
Kalau masih begini ya, belum tegak. Tuh. Iya. Tapi kalau imam udah tegak, subhanallah, jangan balik lagi. Jadi batal sholatnya. Jadi batal. Kenapa? Karena dia sudah berpindah ke rukun, udah pindah ke yang wajib ya, hal yang lain. Rukunya udah ini udah. Iya, udah masuk rakaat, udah masuk rakaat. Rakaat. Yang ketiga. Paham? Kalau masih bohong. Nah, kalau masih begini, subhanallah, langsung balik lagi, wajib. Paham nggak? Itu imam. Kalau imam tadi kan walaupun udah begini, balik lagi. Kalau dia lupa, balik lagi kan? Wajib. Tapi kalau imam udah tegak begini, subhanallah, dia balik lagi. Jangan, udah batal sholat. Sholatnya batal, bangun. Kalau nggak memisahkan diri imam, batal juga sholatnya makmum. Tapi kalau udah diterusin lagi. Ya udah terusin. Makmum bagaimana? Ngikutin imam gitu. Ya makmum udah baca tasyahud terus dilanjutkan gitu. Dilanjutkan. Paham nggak? Kayak begitu. Di sini pernah dulu. Paham ya? Ya, yang terakhir nih, wa ayyutabi'ahu. Jadi wa ayyutabi'ahu, makmum itu wajib mengikuti imam. Annal hadi asyara min syuruti sihhatul qudwati mutaba'atul makmumi imamahu fil makan wal afal wal ihram. Penjelasannya kemarin. Jadi makmum itu harus mengikuti imam di tempat, pada tempat gerakan sama takbiratul ihramnya harus diikuti. Paham ya? Nggak boleh nggak diikuti. Wallahu a'lam bishawab. Penjelasan tentang syarat sahnya bermakmum sudah selesai. Ya. Ada yang merasa ketinggalan, lihat di channelnya. Majlis Iqra bukan terbang. Dikaji lagi. Kalau kurang puas boleh nanya. Ya, boleh nanya. Tapi kalau di luar ini nggak gratis, harus ada kopinya. Tadi ada gorengannya, ada esnya. Gila. Belum Fatihah. Wallahu misal Fatihah. Alhamdulillah. Ilahana ya ilahana yassir lana umurana
مقاصدنا وكل مرادنا برحمتك يا ارحم الراحمين. آمين. اللهم يسر امورنا يا الله في الدنيا والاخره. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب